tadi bisa dibilang overload, apakah Mas juga mendapat keuntungan yang lebih? Kalau masalah keuntungan lebih ya saya rasa nggak ada mas. Kalau buat saya pribadi mas, ya keuntungan lebihnya itu ya cuma di juragan. Kalau saya ke Pontianak misalnya, ini gampangannya sangunya berapa segini, itu ya segitu aja. Biar berat biar enteng ya tetap segitu mas. Jadi keuntungan ada lebihnya ke ekspedisi sendiri Mas ya? Iya mas, ya kalau sopir ya biar berat biar enteng ya tetap aja kok jalannya. Sekarang Mas, kali kita waktunya sebentar ngobrol tentang seputar dunia perjalanan dan pengalaman di dunia driver. Ya, Sebelumnya dengan Mas siapa? Dedi Setiawan. Kalau boleh tahu Mas, mengenai tipe kendaraan yang sedang Mas kendarai ini seperti apa sih? Ini yang saya bawa ini Hino Ranger FF mas ya, tahun 94 itu. Wah, pokoknya Mas ya, ada Ya, problem nggak itu Mas? alhamdulillah hampir hampir sama dengan sopirnya mas umurnya. Contohnya ini mungkin Mas. Beda-beda dikit lah mas. Sudah Mas mengendarai atau menjadi driver sudah berapa tahun Mas? Saya khususnya di lintasan ini baru 2 tahunan ya mas kayaknya. Sedikit. Bisa dijelaskan baru. Sebelum menjadi driver, apakah Mas langsung terjun menjadi driver atau cari pengalaman dulu seperti biasanya kan orang-orang modeloran itu kan belajar dulu lah makanya terus seperti perten atau gitu. Ya awalnya tetap kernet dulu mas, saya jadi kernet lintasan itu selama 1 tahun mas. Baru saya punya juragan itu percaya, saya dikasih batangan sendiri mas. Oh seperti itu ya prosesnya Mas. Ya, Apa nggak bosan Mas? Karena selama 1 tahun itu cukup nggak untuk nafkah keluarga? ya kalau untuk keluarga yang udah berumah tangga kayaknya nggak cukup lah mas kalau buat ngernet itu mas. Saya kan waktu ikut ngernet itu karena saya punya keyakinan saya ingin jadi sopir mas. Jadi walaupun gimana itu saya jalani aja. Kira-kira kalau boleh tahu nih muatannya kalau di lintasan itu bisa sampai berapa ton ya Mas? Ini saya lintas Pontianak mas ya. Ini yang saya bawa ini sekitar 38 sampai 40 tonan lah mas. Itu sama mobil sama truknya atau hanya muatannya doang Mas? Ya enggak mas, ya muatannya doang. Kalau sama mobilnya ya hampir 50-an itu. Tipe truk yang Mas kendarai ini kan bukan tronton ya, bisa dibilang itu engkel. Ya, Apakah bahaya Mas? Sedangkan kapasitas untuk engkel ini paling bisa sampai tidak boleh lebih dari 15 ton ya Mas. Itu kalau mengikuti standarisasi. ya kalau bahayanya sih ya jelas bahaya mas. Kalau muatan overload seperti ini ya jelas bahaya. Cuma kalau nggak kita kerjakan ya gimana, yang di rumah nggak makan mas. Seperti itu ya Mas. Dengan muatan ini bisa dibilang overload. Apakah Mas juga mendapat keuntungan yang lebih? Kalau masalah keuntungan lebih ya saya rasa nggak ada mas. Kalau buat saya pribadi mas, ya keuntungan lebihnya itu ya cuma di juragan. Kalau saya ke Pontianak misalnya, ini gampangannya sangunya berapa segini, itu ya segitu aja. Biar berat biar enteng ya tetap segitu mas. Berarti keuntungan ada lebihnya ke ekspedisi sendiri Mas ya?
Iya mas, ya kalau sopir ya biar berat biar enteng ya tetap aja bang jalannya. Kalau boleh tahu lagi ya mas, itu kan muatannya kan bisa dibilang kan overload banget ya, bisa mendekati 40 bahkan sampai lebih yang seperti mas ceritakan tadi. Kalau di jalan itu kecepatannya sampai berapa ya mas? Kalau buat lintasan sih mas ya di jalan itu sekitar 20 km per jam lah mas. Soalnya itu kan jalannya nggak jauh. Dari Gudang kita ke pelabuhan itu nggak nyampe berpuluh-puluh kilo mas. Kali ya paling jauh 10 kilo. Nanti dari pelabuhan ke Gudang itu aja, nggak ngantek jalan jauh-jauh. Mas sendiri selama menjadi driver rute terjauh itu sudah sampai mana aja mas? Rute terjauh ya mas, saya daerah Sumatera itu baru nyampe Palembang aja mas. Kalau Sulawesi juga baru nyampe Palopo. Kalau untuk Kalimantan sendiri pelosok-pelosoknya mas? Kalau untuk Kalimantan spesialis di Kalimantan. ya, kalau untuk Kalimantan sih saya spesialisnya di khususnya daerah Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah mas. Kalau pelosok-pelosok itu, kalau daerah Kalimantan yang lain itu ya ada juga pengiriman ke sana, cuman ya nggak nyampe ke pelosok-pelosoknya gitu loh. Ya biasanya sampai ke pelosok, tapi kan nggak, rutenya nggak harus sana terus. Yang sering itu daerah Kalimantan Barat sama Kalteng mas. Daerah Kalimantan itu kan masih dibilang sepi ya mas, dan juga tempatnya itu kayaknya itu masih banyak hutan. Ada rute-rute yang ekstrim nggak mas? Kalau rute ekstrim, yang dimaksud ekstrim itu gimana mas? Seperti tanjakan yang tinggi atau jalan yang susah ditempuh, misalnya di lokasi sawit atau jalan menuju ke pabrik sawit seperti itu. Kalau tanjakan sih alhamdulillah ya mas. Kalimantan itu khususnya daerah Bantes itu ya tanjakannya kurang lebih sama di Sumatera ya mas. Tinggi-tingginya itu, tinggi-tinggi, curam-curam tanjakannya mas, tikungannya juga itu mas. Kalau masalah jalan ke sawit-sawit, kita kadang-kadang kirim ke pabrik sawit itu ya halangannya kalau hujan mas. Kalau hujan itu kadang-kadang kita bisa masuk nggak bisa keluar, jalannya licin mas. Kadang-kadang itu nggak bisa naik mobil itu, ditarik sama Eksa biasanya mas. Itu bayarnya juga lumayan mahal mas, ditarik itu mas. Oh itu mas tanggung sendiri, bukan dari pihak bos atau impedisi? Ya resikonya supir mas itu. Ya kalau bos ya nggak mau tahu kalau masalah itu. Supir kan udah ibaratnya itu udah dibekali pengalaman. Kayak jalan itu ya, mau pilih jalan misalnya kita ke Surabaya itu mau pilih jalan lewat mana-mana ya terserah. Resiko tapi tanggung sendiri mas. Berarti untuk bosnya sendiri atau pihak perusahaannya sendiri itu mereka sistem setoran ya berarti ya mas ya? Sistemnya itu uang jalan ya mas, bukan setoran mas. Sistemnya borongan itu, misalnya dari Semarang ke daerah Pontianaknya itu misalnya daerah Kendawangan, itu borongannya misalnya dari kantor sekian gitu, kita mau apa enggak gitu loh mas. Lagi nih mas, profesi sebagai driver yang pasti waktunya banyak jalan ya mas. Kalau untuk mas sendiri seperti apa mengantisipasi untuk beribadah mas? Contoh seperti sholat bagi orang Islam, kalau bukan Islam yang mungkin ke gereja ataupun ke ya agama kepercayaan masing-masing lah. Kalau mengenai ibadah mas, kalau untuk saya pribadi mas ya, saya kan muslim mas. Itu kalau di jalan itu banyak telatnya mas, ya mohon maaf lah sebelumnya mas ya. Kalau saya itu kadang-kadang apalagi daerah Kalimantan, jalannya itu kan sempit mas. Kadang-kadang kita pas ajan mau pas waktunya sholat kita mau berhenti di jalan itu, parkiran itu susah mas. Kita mau parkir pinggir jalan itu takut ya resikonya ada yang nggak kelihatan atau ada yang ngantuk ditabrak dari belakang gitu loh mas. Jalannya itu sempit Kalimantan mas. Jalannya juga berliku-liku, naik turun mas. Ya banyak telatnya lah kalau masalah ibadah mas. Tapi alhamdulillah tetap ditunaikan ya mas ya. Ya
kadang-kadang ya ada yang lewat mas, ya jujur aja sih, nggak munafik lah. Kalau masalah ibadah kadang-kadang memang ada yang lewat sih. Baik mas, mungkin insya Allah kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik lah. Amin amin amin.